Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai bisnis komputer, saya kira pengetahuan paling mendasar tentang komputer, tentang laptop harus kita kuasai. Minimal ada 10 poin yang harus kita bisa jelaskan kepada orang yang berminat untuk membeli komputer kita, laptop kita. Yang pertama pasti yang ditanya adalah merek. Yang pertama selalu ditanya merek. Yang kedua adalah prosesor. Yang ketiga RAM. Yang keempat VGA. Yang kelima hard disk. Ini paling mendasar. Berikutnya adalah yang keenamnya adalah setelah hard disk apa saja isinya. Misalnya kelengkapan lainnya, ada DVD atau tidak, gitu ya. Yang ketujuh adalah ukuran layarnya berapa. Yang kedelapan adalah fasilitas tambahannya. Misalnya ada WiFi enggak? Ada Bluetooth atau tidak? Nah, seperti itu. HDMI atau masih RGB? Nah, ini yang dijelaskan. Yang kesembilan adalah tahun berapa kelahirannya, produk produksinya, dan yang terakhir adalah ke-10 harganya berapa. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai bagian per bagian nih. Paling awal adalah merek. Yang pertama kita harus bisa menjelaskan tentang merek. Merek yang beredar di Indonesia khususnya ini ada bersumber dari beberapa beberapa tempat. Ya, yang paling awal yang paling dikenal adalah dari Jepang. Ada beberapa brand yang paling kuat. Yang pertama adalah Sony, yang kedua adalah Fujitsu, yang ketiga Toshiba. Minimal 3 ini yang sangat terkenal di Indonesia. Sony produknya biasanya di belakang Vaio gitu ya. Kalau Fujitsu ada banyak serinya, Toshiba juga banyak serinya. Dari mulai yang paling awal Satellite, kemudian di atasnya lagi ada Portage, di atasnya lagi ada Cosmio gitu, dan yang lainnya. Baik, ini brand Jepang. Kalau brandnya brand Amrik, ini yang menguasai pasar corporate, adalah satu Lenovo. Lenovo ini dulunya IBM. IBM berganti nama, diakuisisi menjadi Lenovo. Lalu yang kedua adalah HP. Apa bahasanya itu? Paling susah ini sebutnya. HP ya, HP. HP ini brand Amerika yang kedua. Yang ketiga yang kuat lagi adalah Dell. Yang Dell ini kalau untuk lokal Indonesia biasanya produksinya dari Malaysia malahan. Ya, baik. Jadi ada apa tadi? Masya Allah. Lenovo, HP sama Dell, ini 3 merek yang paling kuat dari Amrik. Ada lagi yang lainnya Gateway, mungkin kita nggak terlalu kenal. Baik, berikutnya ada dari Korea. Setelah Korea masuk ke Indonesia, ada produknya Samsung, ada produknya LG. Walaupun ini tidak terlalu booming gitu ya, dan tidak sampai sekarang juga tidak banyak produknya. Oke. Ya, ini produk-produk luar negeri. Produk dalam negeri ada beberapa. Produk dalam negeri ini sebenarnya adalah assembling saja, sebenarnya perakitan saja. Aslinya semuanya produknya dari Taiwan, dari China atau Taiwan gitu. Ada Zirek, ada Axio, ada Bion, dan mungkin ada yang lain yang mungkin, tapi tidak terlalu dominan di pasar gitu. Nggak banyak orang pakai produk-produk yang lokal seperti ini, walaupun sebenarnya dari sisi kualitas, karena cuma sekedar brand saja, semua produksinya adalah produksi dari Taiwan, maka ya kualitasnya tidak terlalu parah juga gitu, bukan bikinan kita sendiri mencoba-coba, tidak gitu ya. Oke, di samping merek-merek tadi ada Acer yang mungkin kelas menengah, dan Asus gitu ya yang sekarang lagi banyak ngetren. Baik, semua produsen memproduksi produk sesuai dengan levelnya. Jadi mulai dari grade yang paling rendah, entry level gitu, untuk kelas office, sampai dengan kelas desain, sampai dengan kelas gamers, masing-masing ada. Begitu juga dengan level penggunanya, apakah penggunanya itu corporate pasarnya atau level end user rumahan gitu, kelas pasar rumahan. Beda tipe dari sebuah produk itu menunjukkan produk ini diperuntukkan untuk segmentasi pasar yang mana. Ini brand yang pertama. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor yang dominan di Indonesia khususnya itu ada 2 saja yang bersaing ketat. Kalau di motor itu ada Honda dan Yamaha, kalau di komputer prosesornya ada Intel dengan AMD. Kalau Intel panjang tentu generasinya. Sekarang ini yang masih ada di tengah kita adalah satu yang paling awal entry levelnya adalah kelasnya namanya Celeron. Celeron pun ini bertingkat-tingkat dari yang rendah sampai dengan yang terbaru. Yang terbaru kepalanya 4000. Di bawahnya sebelum itu ada 3000. Celeron misalnya di bawahnya lagi ada 2840 misalnya.
ada 30, 50 itu menunjukkan generasi Celeron. Yang sekarang 4000 atau 4000 sekian. Ini Celeron. Yang kedua adalah Intelnya, Intel Core i3. Yang kedua levelnya adalah Core i3. i3 kalau Celeron ini di pasar segmentasinya adalah untuk netbook misalnya. Netbook ini peruntukannya mobile laptop gitu yang hemat baterai, bisa tantang-tenteng, ringan, lebih tipis misalnya. Ini biasanya di prosesor Celeron. Ukuran layarnya untuk netbook itu sederhananya adalah 11,6 in ke bawah atau 12 in ke bawah. Di bawah 12 in disebut sebagai netbook. Biasanya prosesornya memang prosesor terbatas tadi. Kalau zaman dulu 10 in, namanya Intel Atom prosesornya. Nah, sekarang 10 innya sudah tidak diproduksi lagi. Itu diambil segmennya oleh tablet. Lalu laptopnya menjadi 11,6 in. Itu yang paling kecil levelnya. Ini yang paling murah untuk level prosesor Intel ya, Celeron. Nah, adapun 12 in, 13,3 in, 14 in ke sana itu umumnya prosesor biasa, bukan prosesor Celeron. Nah, walaupun ada segmentasi pasarnya disasar adalah 14 in tapi isinya Celeron banyak. Oke. Baik, yang pasti kalau yang kecil-kecil umumnya Celeron. Yang berikutnya adalah i3. i3 apa kebutuhannya? Kebutuhannya kalau lebih tinggi daripada Celeron. Kalau Celeron tadi untuk mobile dan sekedar bisa bekerja untuk menyelesaikan tugas kuliah atau sekolah begitu, atau PJJ sekalipun misalnya, maka i3 ini di set untuk yang kerja sedikit lebih berat gitu. Ini i3. Nah, kalau levelnya sudah untuk desain maka rekomendasinya minimal i5 untuk Intel. Kalau lebih berat lagi i7 gitu kira-kira ya. Saya sederhanakan saja bahasanya. Yang berikutnya AMD juga lini produknya sangat panjang, sangat banyak. Di entry level di kelas Celeron ya, kalau di Intel itu ada seri zaman dulunya C. Seri C50, C60, C70 itu kelas-kelas awal prosesornya. Lalu belakangan ada E1. Nah, ini kelas-kelas ekonomis nih. E1, ada kelas yang lain gitu, ada C di depannya. Oke, ini paling awal. Nah, kalau yang generasi sekarangnya pakai yang lagi booming adalah namanya Ryzen. Saya nggak tahu bacanya Ryzen atau Ryzen, Ryzen gitu. Ryzennya ada sama dengan prosesor Intel, ada Ryzen 3, ada Ryzen 5, Ryzen 7. Jadi kayak i3, i5, i7, kira-kira begitu perbandingannya. Nah, masing-masing ini prosesor untuk AMD ya, untuk AMD sekarang yang lagi booming. Nah, semua prosesor ini ada gennya, ada generasinya. Generasi 1 sampai yang terakhir sekarang adalah generasi 10. Semakin tinggi generasinya, semakin bagus kinerjanya, tentu semakin mahal harganya. Kalau begitu maka misalnya tidak otomatis i3 otomatis lebih rendah daripada i5, tidak. Tergantung juga nanti berhubungan dengan gennya. Kalau gen i3 lebih tinggi, i5-nya lebih rendah, bisa jadi kinerjanya berimbang atau malah lebih tinggi yang i3. Contoh misalnya kalau i3 generasi 5 misalnya gitu, dibandingkan dengan i5 tapi generasi 1, kinerjanya pasti lebih tinggi i3 generasi 5. Seperti itu kira-kira. Jadi di samping kelas prosesor juga lihat gennya gen berapa. Semakin tinggi semakin bagus dan semakin cepat prosesnya semakin semakin mahal pasti harganya. Oke. Nah, prosesor ini biasanya jadi ukuran brand, merek, dan tipe plus prosesor apa, ini biasanya menjadi ukuran dari murah mahalnya sebuah laptop atau sekelas-kelas mana laptop ini gitu ya. Yang lainnya pasti ngikut. Kalau prosesornya tinggi maka memorinya pasti tinggi dan seterusnya. Oke. Ini 2, brand, yang kedua adalah prosesor, yang ketiga adalah RAM. RAM itu random access memory, itu sebenarnya adalah dukungan untuk prosesor. Prosesor ketika memproses dia butuh memori. Dalam dirinya ada memori internal namanya L1, L2, L3. Cache memory namanya. L1 kecil, L2 lebih besar, L3 lebih besar lagi. Nah, itu prosesor ketika butuh memori dia manggil memori dalam dirinya sendiri. Cuma terbatas, sangat terbatas. Memorinya prosesor sangat terbatas karena kemudian dipasanglah memori tambahan RAM, itu disebut sebagai memori utama mendukung prosesor. Kalau prosesor itu suami, kira-kira ya RAM-nya adalah istrinya lah kira-kira. Berimbang, semakin bagus perimbangannya
semakin baik kinerjanya gitu. Baik, ini yang ketiga. Memori saat ini untuk generasi prosesor laptop yang hari ini masih ada di tengah kita, RAM-nya RAM DDR3 atau DDR4. RAM DDR2 sudah out of date, sudah lewat ya. DDR3 dan DDR4. Yang terbaru DDR4. Nah, DDR3 itu kapasitasnya yang paling awal 2 GB. Saat ini yang masih banyak ya. 1 GB ada, tapi yang masih rame di pasaran adalah 2 GB. Lalu di atasnya 4 GB kelipatan, 2, 4, 8, 16 gitu. Demikian halnya DDR4. DDR4 mulainya dari yang 4 gigaan kalau nggak salah ya, karena dia memang lebih tinggi levelnya dan harganya masih mahal sampai hari ini DDR4 untuk RAM-nya. Baik, nah DDR3 dan DDR4 itu dari mana? Dari level prosesornya dan mainboardnya apa, mesinnya apa, dia supportnya prosesornya RAM-nya RAM apa, DDR3 atau DDR4, menyesuaikan saja gitu. Ini yang ketiga, brand, prosesor, memori. Yang keempat adalah VGA. VGA itu Virtual Graphic Adapter. Virtual Graphic Adapter itu adalah perangkat pendukung grafis yang menampilkan gambar ke layar, itulah VGA. Semakin tinggi VGA-nya, semakin cepat respon grafisnya gitu ya. Maka orang-orang yang bekerja di bidang grafis tentu membutuhkan VGA lebih tinggi. Tapi orang-orang kantoran nggak butuh VGA lebih tinggi. Nah, VGA yang standar itu biasanya misalnya dikasih di Intel ya, Intel HD namanya. Kalau yang generasi zaman dulu Intel HD 3000 atau GMA. GMA 3000, GMA 4000 gitu. Iya, atau seperti itulah kira-kira ya. GMA 3150 gitu. Sekarang udah kepalanya sudah di kepala 5. 4000 sudah lewat, sekarang 5000 atau 500 sekian kepalanya, kepala 5. Itu dari Intel. Nah, Intel grafis ini lawannya ada beberapa. Ada yang pertama adalah Nvidia. Ada VGA komputer atau laptop yang butuh kecanggihan teknologi grafisnya, maka dia butuh tambahan VGA. Dual VGA. VGA yang pertama untuk kerja office biasa, VGA yang kedua untuk mendongkrak kinerjanya. Nah, maka kemudian didouble menjadi tambahan virtual graphic adapternya, ada tambahan yang namanya Nvidia satu. Yang kedua adalah ATI Radeon gitu. Nvidia dengan Radeon ini sama kurang lebih kira-kira Yamaha dengan Honda gitu. Ada kinerja, ada harga. Selalu berimbang seperti itu. Nah, laptop yang memiliki double VGA seperti ini secara umum biasanya harganya lebih mahal, pasti kinerjanya lebih baik. Walaupun ada resiko. Resikonya adalah karena VGA-nya besar gitu, panasnya lebih over, maka secara umum relatif lebih cepat aus, lebih cepat habis masa hidupnya, rusak gitu, dibanding dengan motherboard atau laptop yang internal VGA-nya onboard saja gitu, VGA yang standar. Baik, ini VGA 4. Yang kelima setelah VGA adalah hard disk. Hard disknya dua jenis yang sekarang beredar. Ada hard disk namanya HDD, yang kedua SSD, solid state disk. HDD ini kecepatannya sangat lambat dibandingkan dengan generasi barunya hard disk yakni SSD. SSD bisa 500 lebih megabyte per second. Transfer rate-nya gitu, kalau kita mengopi atau dia read atau write gitu, read atau write-nya bisa sampai dengan 500 megabyte. Itu kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada HDD biasa. Maka kalau pengen laptopnya ngakalin laptop lama misalnya tapi cepat gitu, caranya gampang, HDD-nya diganti SSD. Oke. SSD kapasitasnya kecil-kecil karena mahal. SSD paling awal anggaplah sekarang yang lagi rame ada 120-an giga, di atasnya 2 kali lipat 240, di atasnya lagi 500 gitu dan seterusnya. Tapi mahal sekali 500 giga, yang sudah rasional sekarang 120 giga. Kalau yang HDD kelihatannya akan ditinggalkan mulai. Saat ini yang menjadi standar masih 500 giga dan 1 tera 1000 giga. Tapi kelihatannya dia hanya dibutuhkan untuk kapasitas ruang saja. Tapi kalau untuk kecepatan sudah akan ditinggalkan oleh SSD. 5, ini hard disk. Yang berikutnya yang keenam adalah DVD. Kalau sekarang sudah tidak musim lagi DVD, kebanyakan laptop sudah tidak lagi ada DVD bundled in-nya. Nah,
Tapi ada sebagian orang yang masih butuh DVD. Ada alternatif, yang pertama beli laptop yang ada DVD-nya, atau yang kedua beli laptop yang tidak ada DVD-nya, nanti kita belikan eksternal DVD gitu, pakai USB colok aja. Nah, yang ketujuh adalah apa saja fasilitasnya, isinya. Yang paling utama adalah yang menjadi pertimbangan melihat bagus atau tidaknya laptop adalah misalnya ada Bluetooth-nya atau tidak. Kalau WiFi sudah pasti harus ada, Yang menjadi nilai plusnya adalah Bluetooth, ada yang punya Bluetooth, ada yang tidak. 7. Yang ke-8 adalah setelah fasilitas, yang ke-8 ukuran layar. Ukuran layar itu dari 10, 11,6, 12, 13,3, 14, 15,6. Kesananya jarang. Oke, yang paling umum adalah di angka 14. Ini yang paling netral. Oke. Tapi ini tidak pengaruh harganya adalah lihat ininya, lihat apa tipenya. Yang ke-8, ke-9 adalah tahun berapa kelahirannya. Untuk second secara umum 5 tahun ke atas. Oke, kalau yang masih baru banget ya masih belum ada keluaran secondnya, karena buangan dari kantor misalnya secara umum itu 5 tahun habis umur bukunya gitu, dibuang kemudian dijual dengan harga second. Ini 9. Yang ke-10 adalah berapa harganya. Harga tentu terkait dengan semua tadi apa isinya. Baik, ini wawasan awal tentang laptop, tentang komputer. Nanti kita bisa lanjutkan dengan softwarenya ya. Terima kasih sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.